lagi nih sama aku, Angel, dan Steven yang main musik. Sahabat kecil, apa kabarnya nih? Yes, luar biasa. Tuhan Yesus beserta kita. Nah, sahabat kecil, siapa yang di sini percaya sama Tuhan Yesus? Ya, bener. Aku juga percaya Tuhan Yesus itu ada. Dan sekarang lagi ada di zaman pandemi. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menghilangkan virus-virus di pandemi ini. Nah, sahabat kecil, sebelum memulai ibadah, jangan lupa ya, persiapkan alat tulisnya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa pakai baju, tidak boleh makan ya sahabat kecil. Harus fokus tetap beribadah bersama kami. Nah, sahabat kecil, kita mau mulai ibadahnya. Persiapkan diri masing-masing ya. Dan jangan lupa sebelum mulai ibadah kita berdoa dulu. Silahkan Kak Yuni. Ya, baik sahabat kecil, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali Tuhan, pada saat ini kami menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan terhadap kami. Terima kasih atas segala curahan kuasa Roh Kudus Tuhan terhadap kami sehingga kami boleh ada hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kegiatan kami, dalam setiap bimbingan Tuhan, di dalam kami sekolah, di dalam kami menjalankan seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa semuanya itu asalnya daripada-Mu juga. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu bersatu walaupun dengan jarak yang jauh, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami. Tuhan, inilah doa syukur kami, hanya kami naikkan ke dalam pengasihan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Kak Yuni. Sahabat kecil, yuk persiapkan dirinya. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Percaya saja, percaya yang kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya kita pasti menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya kita pasti menang. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya kita pasti menang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi lagi. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan kamu akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan kamu akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan kamu akan diselamatkan. Silahkan Kak Yuni. Ya, terima kasih Angel. Nah, sahabat kecil, kembali pada saat ini bertemu lagi dengan kakak
kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Nah, sekarang sahabat kecil boleh menyiapkan Alkitabnya. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, nanti boleh dibantu oleh mama, papa, ataupun kakak ya. Bila semuanya sudah menyiapkan Alkitabnya, kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasalnya yang keempat. Dari kitab 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16. Ya, sahabat kecil boleh mencari 1 Yohanes itu ada di dalam perjanjian baru. Ya, sahabat kecil, kita akan membaca dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16. Bila sahabat kecil sudah menemukannya, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita akan memohon bimbingan Tuhan agar semuanya boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya, sekarang kita mau berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu pada saat ini. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan mau pimpin kami, Tuhan mau curahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, dan selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan selalu menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Inilah doa kami Tuhan, hanya kami alaskan ke dalam pengasihan tangan-Mu. Amin. Nah, sahabat kecil, kita akan membaca bersama-sama ya. Bagi yang belum bisa membaca nanti boleh minta tolong sama mama, papa, ataupun kakak. Kita akan membaca dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita. Ya, pembacaan firman Tuhan sedemikian jauh telah kita dengarkan. Kita hanya membaca satu ayat saja, tapi satu ayat ini begitu bermakna bagi kehidupan kita. Nah, sahabat kecil, mungkin sahabat kecil pernah melihat ada seorang pemulung, ya, ataupun yang suka bersih-bersih sampah. Nah, sahabat kecil tahu kan kalau pemulung itu dia itu mengumpulkan barang-barang bekas yang terbuat dari plastik. Ya, biasanya banyaknya dari plastik ataupun misalnya dari kardus ataupun kertas-kertas ya. Jadi ada pemulung yang mengumpulkan plastik-plastik bekas. Itu bisa bekas es, bekas tempat makanan ataupun dan yang lain-lainnya, mainan juga bisa. Nah, untuk apa sih plastik-plastik itu dikumpulkan? Kan kotor ya, kita mau megangnya aja jijik gitu. Apalagi yang namanya sampah, itu kan sampah gitu, sudah tidak terpakai, sudah dibuang. Nah, tapi pemulung ini mengumpulkan sampah-sampah plastik tersebut. Nah, untuk apa sampah-sampah itu? Nah, sampah-sampah itu dibawa dan dikumpulkan nanti di sana, ia akan dibersihkan, dicuci, dan nanti diolah lagi. Sampah-sampah itu dicuci, dibersihkan, nanti diolah lagi untuk menjadi biji-biji plastik. Nah, untuk apa biji plastik ini? Nah, biji plastik ini nanti bisa digunakan untuk membuat plastik yang baru. Misalnya sebagai contoh, bisa dibuat mainan, bisa dibuat plastik untuk pembungkus. Nah, itu ada yang terbuat dari biji-biji plastik yang bekas sampah. Jadi dari hal-hal yang mungkin dianggap tidak berguna oleh kita, yang sudah tidak terpakai, tapi karena dia dibersihkan dan diolah sedemikian rupa, sehingga plastik itu bisa berguna lagi untuk kehidupan kita, bisa berguna lagi untuk semua orang. Nah, teman-teman, dari ilustrasi di atas, di sini ada yang dapat kita pelajari. Itu seperti diri kita. Jadi diri kita itu seperti plastik. Nah,
kita ini sebagai umat manusia semuanya pasti melakukan dosa. Semuanya melakukan kesalahan, baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, kita sebagai umat berdosa, semuanya berdosa, tapi Allah sayang kepada kita. Nah, bagaimana caranya Allah sayang kepada kita? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Nah, Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita. Dari kita umat manusia yang tadinya kita banyak dosa, yang kotor, tapi atas pengorbanan Tuhan Yesus kita dilahirkan kembali. Kita disucikan kembali. Ya, kita menjadi tidak berdosa. Nah, itu adalah karunia yang Allah sudah berikan kepada kita umat manusia. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, kita harus bersyukur, kita harus bersukacita. Karena Tuhan telah mengaruniakan anugerahnya kepada kita sehingga kita menjadi tidak berdosa, dosa kita sudah ditebus. Nah, kita harus menjadi umat-umat atau manusia yang lahir baru, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana sesuai dengan firman Tuhan? Yaitu meneladani Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita umat manusia. Kita sudah dilahirkan kembali. Dosa-dosa kita sudah dibersihkan. Nah, karena dosa-dosa kita sudah dibersihkan, berarti harus kita pelihara. Jangan sampai kita berbuat dosa lagi, ya. Kita percaya Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita. Tuhan Yesus menolong kita dari hal-hal yang tidak baik. Seperti pada saat ini teman-teman semua tahu bahwa pada saat ini sedang terjadi pandemi virus Corona 19. Jadi kita tidak bisa keluar rumah dengan sembarangan. Kita tidak bisa keluar rumah dengan seenaknya. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dan juga pada sekarang ini untuk mencegah virus corona ini mengganas, kita harus divaksin. Nah, mungkin untuk sahabat kecil yang usianya sudah 12 tahun ke atas, itu sudah boleh divaksin. Nah, teman-teman jangan takut, sahabat kecil jangan takut. Itu percaya bahwa itu adalah jalan Tuhan. Tuhan sayang kepada umat manusia. Tuhan memberikan jalan kepada kita agar kita terhindar dari virus corona. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama dengan vaksin, yaitu untuk yang sudah 12 tahun ke atas. Yang kedua, kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Ya, itu salah satu contohnya seperti pada saat ini kita melakukan jarak jauh seperti sekolah, semuanya dilakukan dari jarak jauh. Sekolah minggu, bekerja, semuanya dilakukan dengan jarak jauh. Nah, itu semua untuk menghindari agar kita tidak terkena dengan virus corona. Jadi sahabat kecil percaya bahwa semua itu sudah diatur oleh Tuhan. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan menjaga umatnya. Tuhan sayang kepada kita dengan telah mengorbankan dirinya sendiri. Mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, kita sebagai umat manusia wajib memelihara keselamatan yang telah kita punya. Bagaimana caranya? Ya, seperti itu tadi. Ya, kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pada saat ini untuk mencegah virus corona. Itu adalah salah satu kalau kita menyayangi Tuhan, kalau kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sudah memberikan keselamatan kepada kita. Nah, adik-adik, sekali lagi kakak tekankan di sini bahwa kita sebagai umat manusia telah dilahirkan kembali, telah menjadi baru oleh karena kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, sebagai umat manusia, kita wajib menjaga keselamatan yang telah diberikan kepada kita.
yaitu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sahabat kecil, mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan pada saat ini. Semoga sahabat kecil selalu mengingat apa yang telah kita dengarkan tadi. Sahabat kecil selalu menjalankan semuanya dalam kehidupan sahabat kecil hari lepas hari. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua dan selalu memberikan kesehatan dan menjauhkan kita daripada virus corona 19. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita sekaligus dengan doa penutup. Ya, sahabat kecil, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang dengan berbagai pergumulan yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sedang menghadapi pandemi yang begitu melanda seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia merasakannya, yaitu pandemi COVID-19. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa semuanya yang terjadi ini oleh atas kehendak-Mu saja. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami, selalu melindungi kami. Biarlah Tuhan kami diberikan kekuatan, berikan kemampuan untuk menghadapi COVID-19. Biarlah dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kami dapat mematuhinya, seperti mengikuti vaksin dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, kami sebagai anak-anak hanya dapat berdoa kepadamu Tuhan agar bumi ini semakin membaik, agar bumi ini semakin sejahtera, bumi ini semakin diberkati oleh kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu ini dapat kembali bersekolah seperti biasa, orang tua kami dapat bekerja seperti biasa dan melakukan aktivitas seperti biasa. Kami dapat kembali berkumpul di gereja dengan teman-teman kami dapat bersekolah minggu lagi di gereja, juga kepada mama papa dapat kembali kebaktian di gereja, bertemu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Tuhan, kami yakin dan percaya di balik semua ini akan hadir pelangi yang indah bagi kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka, mau tilik mereka, mau memberikan obat-obatan kepada mereka sehingga mereka dapat diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang sedang mengalami kesusahan dengan berbagai macam masalah di dalam kehidupannya. Tapi kami yakin dan percaya tangan Tuhan akan menolong mereka. Roh Kudus Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka dan mereka dapat melalui setiap permasalahan mereka dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk mama papa kami yang pada saat ini sedang berjuang dengan pekerjaannya, bahwa mereka harus ada yang kehilangan pekerjaannya, ada juga yang mengalami pengurangan. Biarlah Tuhan memberkati mama papa kami agar mereka dapat bekerja walaupun dari rumah ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk terlaksananya vaksinasi COVID-19 ya Tuhan. Biarlah semuanya berjalan dengan lancar. Biarlah semua mendapatkan vaksin ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan menolong bangsa Indonesia dalam mengatasi COVID-19 pada saat ini. Juga kami berdoa agar terlaksananya PPKM di berbagai tempat, agar semua masyarakat, semua orang-orang mematuhi protokol kesehatan mereka di dalam mereka melakukan kegiatannya hari lepas hari. Tuhan, bantu kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Tuhan mau memulihkan negeri ini, Tuhan mau memulihkan bangsa kami agar kami dapat melalui semuanya. Tuhan, pada saat ini sebentar kami juga akan berpisah, mungkin kami akan bertemu lagi di lain hari. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami, memberkati kami agar kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa. Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, biarlah Tuhan mau sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kak Yuni. Sahabat kecil, kita nyanyi kembali yuk. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih sahabat kecil. Sahabat kecil jangan lupa ya untuk 5M-nya. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sahabat kecil. Tuhan Yesus memberkati.